What do we do? Wait on it! Di Southport, Carolina Utara, kita diperkenalkan dengan Eva, yang baru saja tiba di rumah setelah liburan panjang untuk mulai mempersiapkan pesta pertunangan sahabatnya, Danica. Setelah mengacak-acak beberapa pakaiannya, ia akhirnya menemukan gaun yang sempurna. Di pesta itu, Danica menyarankan Eva untuk berkencan dengan pujaan hatinya semasa SMA, Milo, yang ternyata adalah sahabat pacar Danica, Teddy. Setelah pesta, Danica memberitahu temannya itu bahwa mereka bisa tinggal di rumahnya dan mungkin bertunangan juga, agar mereka bisa tinggal berdekatan sebagai tetangga. Namun, Milo dan Eva mengarang alasan ada kegiatan lain di luar kota, yang membuat mereka mustahil untuk bersama. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan Amerika, Milo berharap bisa bernostalgia, seperti saat mereka masih SMA, dan mengeluarkan ganja. Teddy senang melihat ini dan langsung setuju untuk ikut jalan-jalan. Sebelum pergi, mereka melihat salah satu teman SMA mereka yang putus sekolah, Steffi, dan sekarang bekerja di bar karena ayahnya menggunakan uang kuliahnya untuk minum-minum dan berjudi, untuk mengenang masa lalu mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengundangnya. Selama perjalanan, rombongan itu sangat gembira bisa kembali ke jalan raya. Tiba-tiba, Teddy berteriak memanggil Danica untuk waspada, menyebabkannya tiba-tiba menginjak rem. Sementara itu, tidak ada apa-apa di sana. What? No! Oh my God! You hit those brakes fast though. Teddy mulai tertawa sambil memberitahu Danica, yang jelas-jelas ketakutan karena mengira dirinya menabrak sesuatu, bahwa itu hanya lelucon. Saat mereka akhirnya mencapai tikungan rawan untuk menonton kembang api, Teddy bergabung dan mulai memberitahu rombongan betapa ia mencintai dan merindukan momen ini. Kini di bawah pengaruh alkohol, ia mulai bermain-main sementara yang lain memperingatkannya tentang mobil yang melaju. Teddy tidak mendengarkan dan berdiri di jalan berharap pengemudi akan membanting setir ke arah lain, tetapi ternyata tidak, jadi Milo bergegas untuk mendorongnya. Semua orang menyuruhnya keluar dari jalan, tetapi ia bersikeras bahwa mobil itu tidak akan menabraknya. Namun kali ini, kendaraan lain yang tidak curiga melaju dan tidak menyadarinya dengan cepat dan mencoba menghindari menabrak Teddy, tetapi akhirnya menabrak pagar tikungan. What do we do? Melihat mobilnya akan jatuh dari tebing, rombongan itu berlari untuk menahan mobil itu sebaik mungkin, namun tenaga mereka tidak mampu menahannya dan pengemudi itu memecahkan jendelanya menarik pakaian Teddy, tetapi ia dengan cepat menarik pakaian itu dan mobil jatuh dari tebing. Everyone, just chill out. Just calm, please. Calm. Semua orang mulai panik dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Teddy pergi untuk meminta bantuan sementara Steffi mengatakan bahwa jika keadaan menjadi sulit, ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara mewah seperti mereka dan sekarang ia menyesal bergabung dengan mereka. Danica mengatakan kepadanya bahwa tidak ada tindak pidana tentang insiden itu, karena itu hanya kecelakaan. Milo mengoreksinya dengan mengatakan itu bukan kecelakaan, karena Teddy jelas-jelas berdiri di jalan dan menganggapnya pembunuhan. Teddy kembali untuk memberitahu kelompok itu bahwa para medis sedang dalam perjalanan, jadi mereka harus pergi. Eva bersikeras bahwa mereka harus pergi ke sana untuk melihat apakah pengemudi masih hidup dan mungkin membantu. Tetapi kelompok itu menolak dan kembali ke mobil mereka. Perjalanan pulang mereka menjadi sunyi di sepanjang perjalanan, dan ketika mereka sampai di rumah Teddy, kelompok itu memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang insiden itu kecuali ayah Teddy, yang akan membantu membersihkan kekacauan itu. Well, I think we should all agree on that before we part ways. Milo? Yeah. Stevie? Yeah. What about you, Eva? I won't tell anyone. Can we make that deal? Okay. Setahun kemudian, Eva sedang berada di pesawat menikmati momen asik dengan seorang gadis yang baru ia temui. Kemudian, ia menerima telepon dari Milo yang mengatakan bahwa ia akan tiba di bandara dalam beberapa menit untuk menjemputnya karena mereka sekarang bersama. Wanita asing itu mengetahui bahwa Eva akan menuju ke Southport dan memohon untuk bergabung dengannya. Selama perjalanan, gadis asing itu merasakan ketegangan di antara keduanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Tyler. Penasaran dengan apa yang membawanya ke Southport,
Tyler memberitahu mereka bahwa ia menjadi pembawa acara podcast langsung yang membahas berbagai hal tentang kasus pembunuhan dan kejahatan. Tyler, what brings you to town? I host a true crime podcast, Live, Laugh, Slaughter. 97 massacre that happened here in Southport. Eva dan Milo akhirnya tiba di pesta lajang Danica di mana ia menerima banyak hadiah dari keluarga dan teman-teman. Saat membuka paket untuk melihat apa yang diberikan semua orang, ia menemukan sebuah amplop dan setelah membukanya, isinya bertuliskan, "Aku tahu apa yang kau lakukan musim panas lalu." Ia sedikit terguncang tetapi tidak mengerti apa artinya. Jadi, ia memanggil teman-temannya untuk menanyakan tentang surat itu. Semua orang bilang mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi Danica yakin surat itu pasti dari Teddy karena mereka sudah putus dan dia pikir Teddy ingin mengganggunya. Tapi yang lain berpikir itu terlalu meyakinkan dan memutuskan untuk mengkonfrontasinya. Mereka sampai di kapal pesiar Teddy, yang tampak berantakan dan menunjukkan surat itu kepadanya. Teddy mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu dan dengan marah menyuruh kelompok itu meninggalkan kapalnya. Di rumah Danica, dia sedang membersihkan rumah ketika dia mendengar sesuatu di luar ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh tunangannya, White, yang meyakinkannya untuk tidak takut karena dia akan melindunginya dan tidak akan meninggalkannya seperti yang dilakukan mantannya. Setelah kata-kata yang menghibur, Danica naik ke atas untuk mandi sambil mendengarkan meditasinya dengan headphone-nya. Di lantai bawah, White sedang minum ketika dia mendengar sesuatu bergerak di sekitar kolam. Dia mendekat untuk mengamati lebih lanjut, dan ketika dia tidak melihat apa-apa, dia berbalik dan tertembak tombak ikan. Dia terseret olehnya, tetapi berhasil melepaskan kailnya tepat ketika seorang pria berjubah hitam muncul dari bayangan untuk menembaknya lagi. Dia memohon kepada orang asing itu untuk membawa kode ke dompet kriptonya saat dia memohon untuk diampuni. Sementara semua ini terjadi, Danica tidak memperhatikan apapun karena dia mengenakan headphone. Orang asing itu kemudian menghampiri White dan menghabisinya dengan kail pancing. Setelah mandi, Danica bersemangat untuk bergabung dengan tunangannya di lantai bawah, tetapi justru mendapati pemandangan mengerikan. White tergantung dengan kail pancing. Di dinding, terdapat tulisan, "Kau tak bisa menghapus masa lalu." Di kantor polisi Southport, Eva ada di sana bersama Danica untuk menghiburnya. Ayah Teddy, yang kebetulan adalah pengembang real estate kota, memberitahu Danica bahwa ia akan memberitahu kepala polisi untuk mencari si pembunuh. Untuk mendukung sahabatnya yang berduka, Eva memutuskan untuk tidur di sampingnya dan menghiburnya. Keesokan paginya, mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, karena White tidak bersama mereka saat insiden itu yang terjadi tahun lalu. Para sahabat berpikir itu bukan kebetulan karena Danica menerima pesan ancaman hari itu. Semua orang memikirkan siapa yang mungkin mereka ajak bicara tentang insiden itu, tetapi semua orang mengatakan mereka tidak pernah memberitahu siapapun dan rahasia itu hanya ada di antara mereka berlima. Eva teringat gadis yang ditemuinya di pesawat yang punya podcast tentang pembunuhan. Danica memeriksa salurannya dan memutar salah satu podcastnya yang membahas tentang seorang pembunuh di tahun 1997 yang biasanya muncul dengan jas hujan nelayan. Dia meneror sekelompok remaja yang mengira mereka bisa lolos dari pembunuhan. Satu persatu, ia menghabisi para remaja itu dengan kailnya, yang semuanya bermula ketika mereka menerima sebuah catatan anonim. Danica mengingat catatannya, dan catatan itu tampak mirip dengan yang ia terima. Eva berpikir mungkin Tyler tahu banyak tentang si pembunuh dan mungkin dia tahu pembunuhnya, tetapi kelompok itu menepis teorinya dan memutuskan untuk memeriksa insiden tahun 1997 di internet. Namun Teddy menunjukkan bahwa kasus pembunuhan itu telah dihapus dari internet oleh ayahnya, karena merugikan minat investor terhadap kota tersebut. Eva lalu menegaskan bahwa mereka harus mulai menggali tentang sejarah lokal di sana. I think it's time we start digging into our local lore. Saat itu, Tyler memulai podcastnya tentang kasus pembunuhan pada tahun 1997. Ia mengenang bahwa kota itu tampaknya telah pulih begitu cepat setelah insiden pembunuhan tersebut. Namun kemudian ia mengetahui bahwa itu memang disengaja. Setelah harga properti anjlok setelah kasus pembunuhan tersebut, ayah Teddy menggunakan kesempatan itu untuk mengubah kota itu menjadi tempat yang sangat indah bagi wisatawan, untuk menghabiskan liburan mereka di sana. Kemudian, kita melihat Eva bergabung dengan Tyler saat mereka memeriksa rumah tempat kejadian pembunuhan remaja tahun 1997 itu terjadi.
Tyler menceritakan bagaimana pembunuhan itu terjadi dan mendekatinya untuk membacakan surat yang diterima mereka sebelum kematian, yang sama persis dengan surat yang diterima Danica. Terungkap, dua remaja yang selamat dari serangan itu, salah satunya adalah Julie, seorang guru di sebuah SMA. Tyler kemudian menyuruh Eva menunggu di sana sementara ia mencari tempat yang sejuk di lantai atas. Takut dengan suasana yang mencekam, Eva mengirim pesan ke grup meminta seseorang untuk datang menemuinya. Ketika ia berbalik, ia menemukan tatapan mengancam dengan kail pancing. Ia mengira itu Tyler dan menyuruhnya untuk berhenti main-main, tetapi ternyata Tyler berada di belakang orang asing itu. Orang asing itu mulai mengayunkan kailnya ke arah Eva, yang berhasil menghindari serangan, sementara Tyler berlari mencari celah. Eva mengambil pisau dan mengirisnya ke arah si pembunuh, sebelum berlari bersembunyi di sebuah kompartemen dan menggunakan pintu itu untuk membuatnya pingsan. Si pembunuh telah menghilang, jadi ia keluar dari persembunyian. Tyler segera bergabung dengannya dan mereka berdua mencoba mencari jalan keluar. Tetapi Eva malah terjebak dalam sangkar. Tyler mencoba membantunya, tetapi Eva menyuruhnya untuk menyelamatkan diri. Tyler menemukan lift manual dan mulai menarik tuas untuk memanjat. Tetapi si pembunuh akhirnya menyusul dan mulai menggunakan kailnya untuk mencoba menangkapnya. Sementara itu, Eva berhasil membuka kunci kandang untuk melarikan diri, di mana dia akhirnya membuka salah satu pintu untuk keluar, di mana dia bertemu Steffi. Tyler berhasil sampai ke apartemen lain di gedung itu, tetapi akhirnya terpojok oleh si pembunuh dan berteriak bahwa dia adalah penggemar beratnya, tetapi langsung ditikam, dan tubuhnya dibiarkan tergantung di jalan agar semua orang melihatnya. Please, man, I swear, I'm a fan. Are you okay? Karena kelompok itu tidak mendapatkan jawaban atau solusi apapun dari polisi, mereka semua memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantu. Di sekolah menengah Huffman, Julie baru saja selesai mengajar kelas ketika Eva mendekatinya untuk meminta bantuannya terkait serangan baru-baru ini. Julie mengira dia bercanda, tetapi setelah mendengar si pembunuh memiliki kail dan beberapa temannya tewas setelah menghadapinya, dan mereka menerima sebuah catatan, Julie bertanya apa yang mereka lakukan musim panas lalu. Eva memohon Julie untuk ikut dengannya ke Southport agar mereka bisa bekerja sama dengan polisi untuk mencari solusi. Julie mengatakan bahwa ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke Southport, karena tidak ada yang mendengarkannya saat itu. Ia yakin tidak akan ada yang melakukan hal itu sekarang. Ia kemudian memberitahu Eva bahwa ia tidak bisa lari atau bersembunyi. Satu-satunya jalan keluar adalah menemukan siapapun pelakunya sebelum mereka tertangkap. Di balai kota, Grant, ayah Teddy dan kepala polisi mengesampingkan apa yang terjadi pada Tyler sebagai masalah mental dan bertindak untuk menyakiti dirinya sendiri. Eva meragukan yang disebutkan Grant, dan Milo bergabung dan keduanya menunjukkan pembunuhan mengerikan tunangan Danica, White. Eva juga menyebutkan bahwa ia dikejar oleh seseorang yang mengenakan jas hujan nelayan sambil membawa kail, yang menyebabkan ketegangan di antara penduduk kota. Ia bahkan lebih jauh menyebutkan kecelakaan pada tanggal 4 Juli, tetapi Grant memotong dan memberitahu semua orang bahwa pengemudi itu adalah seorang pecandu narkoba dan berada di bawah pengaruh alkohol ketika ia mengalami kecelakaan. Pada saat itu, seorang pria masuk ke balai kota untuk memberitahu Grant dan kepala polisi agar mendengarkan anak-anak itu. Dia adalah Ray, salah satu remaja yang selamat dari insiden pembunuhan pada tahun 1997. Grant menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi beberapa dekade yang lalu dan kota itu berbeda sekarang. Dia meyakinkan semua orang bahwa mereka akan bekerja keras untuk membuat semua orang merasa aman kembali dan mengakhiri pertemuan dengan memperkenalkan pendeta Judas untuk menyampaikan doa penutup. Kemudian di bar Ray, Steffi tidak tahu bahwa bosnya adalah salah satu korban selamat dan memutuskan untuk berterus terang tentang situasi mereka kepadanya. Ternyata Julie dan Ray pernah menikah tetapi akhirnya bercerai. Mencari solusi untuk situasi mereka saat ini, Teddy memberitahu semua orang bahwa mungkin mereka harus naik perahunya dan menghilang dari kota. Namun Ray mengatakan itu ide yang sangat buruk. Ray memberitahu kelompok itu untuk mencari cara menemukan detail pria yang meninggal pada hari itu. Dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah pergi ke tempat rongsokan di mana mereka dapat menemukan mobilnya. Di tempat rongsokan, kelompok itu bertemu dengan pria yang bertanggung jawab. Dan karena mereka tidak memiliki nomor plat mobil atau cara apapun untuk mengidentifikasi mobil itu, mereka datang untuk memeriksa. Eva berpura-pura bahwa saudara laki-lakinya yang mengalami kecelakaan dan pria itu tertipu.
Setelah dia mengeluarkan data itu, kelompok itu terkejut mengetahui bahwa mobil itu milik pendeta Judas. What about a make and model? Late 1990s. It was a Dodge. 1998 Dodge Ram. This one's registered to Judah Gillespie. Di sebuah pemakaman, Teddy dan Danica sedang mencari makam pengemudi mobil. Mereka melihat salah satu makam bertuliskan Sam Cooper, yang berisi bunga segar. Mereka lalu memohon kepada penjaga makam untuk memeriksa kamera CCTV dan menemukan orang yang membawa bunga tersebut. Saat ia hendak memeriksa, si pembunuh muncul di belakang penjaga makam untuk membunuhnya sebelum kamera pengawas dimatikan. Setelah beberapa menit menunggu dan penjaga makam belum kembali, Teddy memutuskan untuk mencarinya. Setelah ia pergi, Danica berdiri sendirian ketika si pembunuh muncul di belakangnya. Ia mencoba menebasnya, tetapi Danica berhasil menghindari serangannya dan berlari ke gudang. Si pembunuh mengikutinya dan menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Danica mulai memohon agar diampuni, tetapi si pembunuh mendorong kepalanya ke atas panggung dan bersiap untuk menghabisinya. Saat itu juga Teddy muncul dan menghabisinya. Ketika ia memeriksa Danica untuk memastikan ia baik-baik saja, si pembunuh telah pergi. Di sisi lain, Julie sedang duduk diam di rumah ketika asisten AI-nya memberitahu bahwa ada seseorang di teras depan rumahnya. Ia mengambil gunting sebagai senjata, dan ketika ia mendekati pintu, ternyata hanya Ray yang datang untuk memeriksanya. Di rumah Danica, semua orang memutuskan untuk tinggal bersama demi saling melindungi. Danica dan Teddy berbagi kamar yang sama, sementara Milo dan Eva berbagi kamar tamu. Saat mereka hendak berbuat nakal, Milo merasa tidak nyaman dan pergi ke mobilnya untuk mengambil pengisi daya ponsel. Namun tiba-tiba ia diserang oleh pembunuh yang mengikatkan tali di lehernya dan mencekiknya hingga tewas. Eva keluar untuk mencarinya, tetapi mendapati mobilnya meninggalkan kompleks. Eva mulai menangis karena mengira dia meninggalkannya dan memohon agar dia meneleponnya kembali. Keesokan harinya, Eva dan Danica pergi ke gereja untuk mencari pendeta Judas. Dan ketika mereka tidak menemukannya, Danica berpura-pura ingin ke kamar kecil dan menyelinap ke kantor pendeta di mana ia mengetahui bahwa Sam Cooper, pria yang meninggal pada malam 4 Juli, adalah seorang anggota gereja. Danica berhasil bersembunyi sebelum pendeta tiba di kantor. Eva dan Danica segera pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa pendeta Judas menyembunyikan sesuatu, sehingga perlu diselidiki. Kemudian, kita melihat kepala polisi menelepon Grant untuk memberitahu apa yang diceritakan gadis-gadis itu, dan Tuan Grant memerintahkan petugas untuk mengurung mereka semalaman. Malam itu, Teddy sedang bersantai di rumah ketika ia menyadari sesuatu. Ketika ia pergi untuk memeriksanya, ia tiba-tiba ditikam dari belakang oleh nelayan itu. Karena Teddy seorang petarung, ia berhasil melawan. Namun sayangnya, tusukannya terlalu parah dan ia mulai kehabisan darah. Ia berteriak minta tolong, tetapi orang tuanya tidak dapat mendengarnya karena kembang api. Ketika Grant akhirnya menemukannya, Teddy sudah kehabisan darah. Teddy memperingatkan ayahnya tentang si pembunuh, tapi sudah terlambat. Keesokan paginya, kota Southport disuguhi pemandangan mengerikan. Di pintu, Teddy dan ayahnya ditemukan tergantung seperti ikan pari. Danica tak tahan melihat pemandangan mengerikan itu dan harus diseret oleh teman-temannya. Saat mereka mencoba masuk ke mobil Milo, Eva sangat terpukul mendapati pacarnya tak bernyawa. Ray datang untuk memberitahu gadis-gadis itu agar segera naik perahu dan meninggalkan kota. Setelah laporan gadis itu tentang pendeta Judas, polisi segera menggeledah gereja dan menemukan pendeta itu tewas di altarnya. Kemudian, di atas kapal, kita melihat si pembunuh kini ada di sana bersama mereka dan mencoba menghabisi Danica, tetapi Danica bergerak cepat dan meleset. Si pembunuh akhirnya menampakkan diri dan ternyata Steffi lah pelakunya. Ia memberitahu para gadis itu bahwa setelah insiden ayahnya, keluarganya bangkrut. Ia pergi ke rehabilitasi dan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Di tengah perjalanan, ia bertemu Sam. Saat itulah ia mencoba melupakan bahwa sahabat-sahabatnya meninggalkannya ketika keadaan menjadi semakin buruk baginya. Pada tanggal 4 Juli itu, Sam Cooper datang menjemputnya dan ia tidak tahu itu Sam sampai mereka menemukan mayatnya keesokan harinya. Sam adalah penebusnya dan jalan keluar serta menjaga kewarasannya, tetapi mereka merampasnya. Dia juga mengungkapkan bahwa ia membunuh pendeta itu karena mengumpulkan uang dari Grant agar tetap diam tentang kematian Sam. Pada suatu saat,
Ia ingin bunuh diri, tetapi merasa sia-sia dan berpikir, mengapa tidak menghabisi orang-orang yang telah membunuh Sam? Sambil terus mengoceh, Eva bergegas mengambil pistol suar, tetapi Steffi menangkapnya dan mendorongnya. Ini memberi Danica kesempatan untuk membalas dan mengambil kail pancing. Danica berlari ke bagasi sementara Eva melihat Ray mendekat dan berteriak minta tolong. Danica mulai mengayunkan kail ke Steffi, yang menghindari semua serangannya saat dia menyandera Danica. Ray berhasil sampai ke perahu dan memohon Steffi untuk melepaskan Danica, karena tidak harus berakhir seperti ini. Steffi menolak dan akhirnya menusuk Danica dengan kail dan mendorong tubuhnya keluar dari perahu. Jadi, Ray menembaknya dan Steffi jatuh ke laut. Sementara itu, Julie menerima telepon dari Eva, yang mengatakan kepadanya bahwa pembunuhnya adalah Steffi selama ini. Julie segera bergegas ke laptopnya untuk memeriksa online, dan menyadari bahwa Ray menyembunyikan sesuatu. Kembali ke Eva, dia bersama Ray di barnya ketika dia melepas bajunya. Sebuah tanda di punggung Ray mengingatkan Eva pada pertemuan dengan si pembunuh. Jadi dia mengarang alasan dan mencoba meninggalkan bar, tetapi pintunya terkunci. Ray kemudian meraih kailnya sambil memberitahu Eva bahwa Steffi hanya menginginkannya hidup karena dialah satu-satunya yang ingin melakukan hal yang benar malam itu, menjelaskan bahwa Steffi masih hidup dan hanya menembaknya dengan pistol palsu. Eva mulai berlari sambil mencari jalan keluar, tetapi Ray menghampirinya dan menyeretnya kembali. Eva berhasil menghancurkan kepalanya dengan cangkir sebelum berlari ke jendela untuk mencoba melarikan diri, tetapi terseret kembali. Ray mencoba menghabisinya dengan pisau, tetapi Eva memukulnya di selangkangan. Julie berhasil sampai ke bar tempat dia menemukan Eva dengan pisau tertancap di punggungnya. Beberapa menit kemudian, Ray kembali untuk bertanya kepada Julie bagaimana dia menyatukan semuanya, dan Julie bertanya apakah Steffi datang kepadanya untuk meminta bantuan. Ray menjelaskan bahwa mereka menghancurkan hidup Steffi dan dia ingin balas dendam. Dia tahu satu-satunya cara mereka bisa mendapatkannya adalah dengan melakukannya dengan cara kuno. Pembunuhan itu akan berfungsi sebagai pengingat lembut tentang apa yang terjadi pada tahun 1997, sejak penduduk kota mencoba menghapus tragedi yang menimpa mereka. Jadi, ini adalah kesempatan untuk membuat penduduk kota mengingat apa yang terjadi pada mereka. Julie mengatakan kepadanya bahwa tidak harus seperti itu dan tidak ada yang benar-benar peduli, menasihatinya untuk melupakan masa lalu. Tetapi Ray bermaksud menjebak Julie atas semua pembunuhan dan mencoba untuk menghabisinya. Namun, sebuah kail pancing menembus dadanya, sementara Eva memegang ujung lainnya, dan Ray pun ambruk hingga tewas. Kemudian, kita melihat Danica di pantai. Ternyata ia masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, kedua sahabat itu menyatakan cinta mereka dan berencana membunuh Steffi selanjutnya karena ia masih hidup dan film berakhir. I am so Isabella traumatized now. I love you. You're my soulmate. Stevie's alive. Should we kill her? That feels extreme, but yeah, probably. Terima kasih sudah menonton alur film ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film lainnya di channel ini.